Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fani Oktaviani Putri dengan NIM 2564618 dari Prodi Teknik Sipil kelas RPL. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek rekayasa lalu lintas yang dilatar belakangi dengan transportasi yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Khususnya di Kota Semarang, meningkatnya penggunaan kendaraan menyebabkan kemacetan pada jalan pemuda, terutama akibat tingginya volume lalu lintas dan hambatan samping. Oleh karena itu, diperlukan analisis kinerja lalu lintas untuk mengetahui kondisi kapasitas, derajat kejenuhan, dan tingkat pelayanan jalan. Adapun masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama bagaimana kondisi volume lalu lintas pada Jalan Pemuda Kota Semarang. Yang kedua bagaimana kapasitas jalan pada Jalan Pemuda Kota Semarang. Yang ketiga bagaimana nilai derajat kejenuhan pada ruas jalannya. Yang keempat bagaimana tingkat pelayanan jalan berdasarkan kondisi existing. Dan yang kelima bagaimana prediksi kondisi lalu lintas 5 tahun dan 10 tahun yang akan mendatang. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mengetahui volume lalu lintas pada Jalan Pemuda Kota Semarang, kemudian mengetahui kapasitas jalan pada lokasi penelitian yang dipilih, yang ketiga mengetahui nilai derajat kejenuhan ruas jalan, yang keempat menentukan tingkat pelayanan jalan, yang kelima mengetahui prediksi kondisi lalu lintas 5 tahun dan 10 tahun mendatang, dan yang terakhir memberikan solusi penanganan kemacetan lalu lintas. Adapun pengertian lalu lintas merupakan pergerakan manusia, kendaraan dan barang di pengguna jalan, kendaraan dan prasarana jalan. Ketiga ini saling berkaitan sehingga diperlukan pengelolaan lalu lintas yang baik agar tercipta kondisi yang aman dan lancar. Kemudian untuk karakteristik lalu lintas tersendiri meliputi volume, kecepatan, dan kepadatan kendaraan yang saling mempengaruhi dalam menentukan kondisi dan kinerja jalan. Kemudian untuk kapasitas jalan, merupakan kemampuan maksimum jalan dalam menampung arus kendaraan yang dipengaruhi kondisi jalan dan hambatan samping. Adapun faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan ada 5. Yang pertama lebar jalan, yang kedua jumlah lajur, yang ketiga hambatan samping, yang keempat kondisi lingkungan, dan yang terakhir komposisi kendaraan. Adapun untuk menghitung kapasitas jalan, kita dapat mengkalikan kapasitas dasar jalan dikali dengan faktor penyesuaian lebar jalan, kemudian dikali faktor penyesuaian pemisah arah, kemudian dikalikan dengan faktor penyesuaian hambatan samping, dan yang terakhir dikalikan dengan faktor penyesuaian ukuran kota. Untuk derajat kejenuhan tersendiri merupakan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Kemudian tingkat pelayanan jalan atau LOS atau yang biasa disebut level of service, yaitu ukuran tingkat pelayanan jalan berdasarkan kondisi arus lalu lintas. LOS dibagi dari A hingga F, di mana LOS A menunjukkan lalu lintas lancar dan LOS F menunjukkan kemacetan. Untuk hambatan samping merupakan aktivitas di sisi jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas, seperti parkir di badan jalan, penjalan kaki, dan kendaraan keluar masuk kawasan tertentu. Hambatan samping juga dapat menurunkan kecepatan dan kapasitas jalan. Untuk penelitian kali ini, saya mengambil lokasi pada Jalan Pemuda Kota Semarang dengan waktu penelitian di pagi hari pada pukul 6 sampai 9 pagi dan pada sore hari di pukul 15.00 sampai 18.00 waktu setempat. Untuk metode surveinya yaitu ada 3, survei volume lalu lintas, survei hambatan samping, dan survei geometrik jalan. Untuk peralatan yang digunakan ada hand counter, stopwatch, kamera, formulir survei, dan alat tulis. Kemudian untuk metode analisis data tersendiri, yang pertama-tama itu menghitung volume lalu lintas, yang kedua menghitung kapasitas jalan, menghitung derajat kejenuhan, menentukan tingkat pelayanan jalan, dan memprediksi kondisi lalu lintas masa depan. Kemudian untuk data geometrik jalan, didapatkan tipe jalan arteri perkotaan dengan jumlah lajurnya 4/2 di, lebar jalannya 14 meter dengan kondisi permukaan yang baik. Hasil survei lalu lintas pagi dan sore hari yang berisikan keterangan atau jumlah motorcycle, light vehicle, dan heavy vehicle itu saya cantumkan dalam 2 tabel di bawah ini. Kemudian untuk analisis kapasitas jalan, didapat kapasitasnya yaitu 5.940 SNP per jam. Kemudian analisis kapasitas jalannya dengan volume puncak,
volume terbanyak yaitu 3.382 SMB per jam didapatkan dari tabel sebelumnya. Kemudian derajat kejenuhan di sini kita dapatkan 0,57. Kemudian analisis tingkat pelayanan jalan 0,5, kita dapatkan derajat kejenuhan sebelumnya di 0,57, berarti dia masuk di loss C dengan kondisi arus stabil namun padat. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa arus lalu lintas masih stabil. Namun peningkatan volume kendaraan pada jam sibuk menyebabkan kepadatan di beberapa ruas jalan. Kemudian untuk hambatan sampingnya yaitu ada kendaraan parkir di badan jalan, aktivitas pejalan kaki, kendaraan keluar masuk pertokoan, dan kendaraan berhenti menaikkan penumpang. Untuk prediksi kondisi lalu lintas pada 5 tahun mendatang didapatkan derajat kejenuhan dengan 0,73, di mana kondisi ini menunjukkan bahwa dalam 5 tahun mendatang jalan pemuda akan mengalami peningkatan kepadatan lalu lintas. Sedangkan pada 10 tahun mendatang didapatkan derajat kejenuhan 0,93, di mana pada jalan pemuda diperkirakan mengalami kemacetan serius apabila tidak dilakukan peningkatan kapasitas jalan dan manajemen lalu lintas. Adapun solusi penanganan kemacetan, di sini upaya penanganan kemacetan dapat dilakukan melalui penertiban parkir liar, pengoptimalan lampu lalu lintas, pengembangan transportasi umum, pelebaran jalan, dan pengaturan manajemen lalu lintas untuk meningkatkan kelancaran arus kendaraan. Kesimpulan dari penelitian kali ini, volume lalu lintas tertinggi terjadi pada pukul 16 sampai 17.00 waktu setempat sebesar 3.382 kendaraan per jam. Kapasitas jalan pemuda sebesar 5.940 SMP per jam dengan nilai derajat kejenuhan sebesar 0,57. Kemudian untuk tingkat pelayanan jalan termasuk kategori loss C, dan dalam 5 tahun mendatang kondisi lalu lintas akan semakin padat, sedangkan pada 10 tahun mendatang jalan pemuda berpotensi mengalami kemacetan serius. Adapun saran yang saya masukkan untuk penelitian kali ini yaitu yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan parkir liar, kemudian diperlukan peningkatan transportasi umum, perlu pengaturan lalu lintas yang lebih baik lagi, dan diperlukan evaluasi kapasitas jalan secara berkala, serta masyarakat perlu meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.